Ya, baik, rekan-rekan, untuk hari ini akan kita mulai ya. Sekarang sudah jam 7.10, udah telat 10 menit sebenarnya. Kemudian kemarin untuk kuis kuis duanya, kuis satu, sorry, kuis satu sudah saya lihat ya. Silakan dicek masing-masing untuk gradingnya itu sudah ada. Eh, saya lupa di kelas ini ada yang belum saya nilai atau enggak ya. Ya masalahnya sama ya, kalau belum saya nilai berarti tidak bisa mengakses. Kemudian untuk paper-paper atau artikel yang sudah dicari, eh, sebagian besar sih sudah sesuai ya dengan tema atau konteksnya big data. Nah, tetapi ada yang memang entah kenapa kok ya bukan benar-benar nggak ada kaitannya dengan big data gitu. Malah sangat menyimpang sekali pendidikan kalau nggak salah, untuk paper yang dibaca gitu, yang dicari gitu. Tapi nggak masa, ya tetap saya nilai, tetapi nilainya tidak maksimal. Kemudian hari ini kita sudah masuk di eh, pertemuan yang kelima ya, yang mana sebenarnya untuk pertemuan kelima, rencananya itu kalau di kontrak sebelumnya itu mau bahas tentang Hadoop ya, tentang Hadoop, tapi ya setelah diskusi dengan tim teaching, Hadoopnya belum. Kita akan bahas terkait dengan ya tool juga yang digunakan di big data, yaitu terkait dengan NoSQL ya, agar nanti relate, agar nanti berhubungan dari yang materi sebelumnya. Kemarin kan ada di pertemuan 3 itu kan kita bahas juga terkait dengan NoSQL, yaitu dengan MongoDB. Nanti kita akan lihat apa lebih detail terkait dengan MongoDB itu sendiri. Oke, saya akan share screen ya, akan share screen. Hmm, oke, sudah bisa terlihat screen saya. Baik, oke, kita mulai saja materinya. Semoga rekan-rekan ini sekarang posisinya dalam keadaan sehat semua ya, eh, biar nanti bisa menyerap atau menerima informasi terkait dengan materi kali ini. Oke, yaitu NoSQL, yaitu MongoDB ya. Sebenarnya NoSQL itu tidak hanya MongoDB, tetapi masih banyak ya. Ada InfluxDB, kalau yang pernah dengar itu modelnya database time series ya, untuk model data-data yang dia per waktu gitu ya. Tapi waktunya rentangnya itu pendek sekali. Misalkan dia digunakan untuk menyajikan atau menampilkan data-data sensor atau data-data terkait monitoring, itu cocok ketika menggunakan InfluxDB. Itu sama-sama NoSQL, dan banyak lagi yang lainnya terkait dengan NoSQL. Nah, nanti ini kontennya yaitu terkait dengan overview, kemudian struktur query language versus MongoDB, kemudian ada MongoDB data model, ada gimana caranya melakukan query di MongoDB, kemudian cara instalasi, dan nanti jika ada question atau pertanyaan silakan. Nah, oke, jelas ya bahwa latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya adalah kita tahu ya, kemarin kita sudah banyak menyinggung terkait dengan istilah big data ini. Saya off-kan aja videonya ya, biar kok kelihatannya kurang lag. Oke. Nah, kita tahu bahwa di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sepakat bahwa
yang dikategorikan dengan big data yaitu terkait dengan velocity, terkait dengan volumenya, kemudian terkait dengan eh, ini ya, terkait dengan seberapa cepat data itu singgah diproduksi kayak gitu-gitu. Nah, eh, hari ini tepatnya bahwa akan banyak sekali ya diproses buat data di dalam sebuah toko online ya. Bahkan bukan hanya toko online, sekarang ketika kita mau order sesuatu, baik itu barang, kalau ini jelas kebanyakan barang, kemudian makanan pun ya sekarang juga cenderung arahnya ke sana karena banyak sekali marketplace atau penyedia-penyedia jasa layanan yang semisalnya yang banyak menawarkan promo gitu ya, atau diskon. Ya sebenarnya kalau secara secara mungkin pernah membandingkan, ya sebenarnya sih sama saja ya, sama saja. Maksudnya karena ketika toko itu sudah masuk di, terutama makanan ya, sudah masuk di toko, di marketplace, harganya nanti akan dinaikkan. Nggak mungkin harganya sama ketika kita beli offline. Nah, harganya sudah dinaikkan, kemudian nanti akan ada, sekarang ini yang mungkin kurang nyaman juga ketika kita menggunakan layanan-layanan seperti itu ada biaya jasa ya, jasa untuk aplikasinya ya. Dia dicas ke customernya gitu. Dan lumayan mahal ya, ada yang 3.000, 2.000 itu per satu transaksi. Kemudian nanti belum untuk kurirnya gitu. Nah, itu yang sangat kelihatan sih menurut saya sih yang biaya jasa itu gitu ya. Kalau kalau untuk apa namanya? Kalau untuk kurir sih nggak masalah ya, tetapi kalau kok ada jasa juga aplikasinya itu ditangguhkan ke customer. Nah, tetapi ya karena kita tergiur dengan promo tadi ya tetap ya kita order di sana. Apalagi sekarang posisinya di Malang khususnya itu musim hujan gitu ya. Musim hujan, kemudian kuliahnya daring lagi. Ya ketika jam makan siang atau malam bahkan gerimis-gerimis, tentunya kalau mau keluar ya malas gitu ya, atau ya kalau kalau mau ini aduh sepertinya mending enak order saja gitu. Itu latar belakangnya, kemudian ada 100 terabyte ya diupload ke Facebook ya, ini data apa aja ya. Kemudian ada 175 juta tweets di Twitter gitu ya. Nah, ini adalah salah satu konsep ya, konsep big data ya. Tadi ada volume, velocity, sama variety. Ya terutama kaitannya nanti variety ya, yang mana data itu dia bervariasi. Tidak hanya ya kita tahu ketika kita melakukan tweets, yang punya Twitter, kita tidak hanya tweets dalam bentuk teks ya, tapi kadang dalam bentuk URL, kemudian dalam bentuk audio atau apapun itu yang jenis datanya itu berbeda-beda. Nah, tentunya hal ini tidak bisa ketika apa namanya data tersebut, ketika tweets kan otomatis masuk di servernya Twitter ya, dan itu apa nggak bisa kalau misalkan itu disimpan ke dalam sebuah database yang sudah didefinisikan di awal bentuk-bentuk kolomnya atau penyimpanannya. Nah, berarti harus butuh atau harus perlu sebuah penyimpanan yang dia adaptif. Karena kita nggak tahu nanti model datanya seperti apa ya gitu. Nah, mungkin dulu Twitter kan dibatasi ya berapa karakter tweetnya kayak gitu gitu. Mungkin belum support untuk live streaming atau mungkin belum support apa, tetapi sekarang seiring perjalanan waktu, kemudian ada banyak kebutuhan, ada daring dan segala macamnya, media-media ini beralih fungsi ya, bisa menjadi live streaming, kemudian nanti bisa didengarkan atau dilihat banyak orang kayak gitu. Nah, ini tentunya konsep-konsep seperti ini yang tentunya dia nanti akan melatar belakangi kenapa munculnya sebuah model penyimpanan yang unstruktural.
Itu yang mana ini nanti akan diterapkan menggunakan MongoDB. Nah, jelas ya. Terus nanti nyimpannya gimana? Kemudian ini kaitannya ketika nanti datanya unstruktural ya. Ketika datanya nanti apa ya, tidak terstruktur. Kita tidak tahu nanti data yang masuk seperti apa. Kemudian cara mengquery-nya seperti apa. Mengquery cara mengambilnya, cara apa menyimpannya gitu. Dan memproses data tersebut dengan efisien itu ya. Efisien di sini ya cepat, kemudian nanti apa namanya, bisa dengan mudah di manage kayak gitu. Nah, ini tadi ya, bahwa ini ketika di yang struktural, ketika yang relasional. Nah, yang jelas untuk melakukan eh, kan ada dua konsep ya, kalau di relasional ada DDL. DDL, ada yang tahu kepanjangan DDL? Ya, ada DDL, kemudian ada DML ya, ada DML. Kalau DML, nah berarti, nah kalau kalau yang ini, kalau yang sekarang ini berarti ini masuk ke dalam ini ya DML. Maksudnya apa? Nah berarti ya manipulation ya, baik itu update atau delete gitu ya. Kalau DDL ya itu mendefinisikan gimana caranya membuat tabel, gimana caranya membuat indeks, gimana caranya menyiapkan struktur atau penyimpanan itu nanti yang nanti akan digunakan. Nah, eh, di sini diklaim bahwa ketika akan melakukan DML nanti dia membutuhkan, sebenarnya bukan biaya ya, tapi lebih lebih tepatnya adalah resource. Karena biaya nanti cenderung uang gitu ya. Biaya tapi nanti resource ya. Resource banyak apa saja ya, resource ya nanti misalkan lama, menjadi lama 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 apa namanya, lama untuk pengambilan datanya, misalkan ketika select, kemudian untuk model ininya apa ya, kalau lama tentunya nanti akan banyak pengaruh ke hal-hal yang lain. Nah, select berarti kan ini yang paling sering dilakukan ya, karena ya otomatis ketika nanti ada sebuah penyimpanan berarti nanti kan harus ditampilkan, harus di view-kan ya. Terserah mau view-kan menggunakan apa. Ini otomatis ini nanti pasti digunakan select ya. Nggak mungkin kalau data hanya di insert aja terus nggak ditampilkan, kan nggak mungkin. Nah, oke, kalau misalkan hanya menampilkan ke dalam ratusan data masih oke, nggak masalah. Nah, masalahnya nanti ketika namanya juga relasional, berarti nanti data tersebut berelasi, ada keterkaitan antara entitas, antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya gitu ya. Nah, ini kalau datanya nanti sudah banyak, sudah masuk ke dalam kategori big data, di mana volumenya sudah besar, ya tentunya nanti akan ini akan apa, timbul banyak masalah ya ketika di dalam join banyak tabel gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali optimisasi agar nanti selectnya bisa bisa ini ya, bisa eh, apa, bisa cepet gitu ya. Dulu saya ada ini, ada pengalaman, ini share aja. Ketika kantor saya itu handle data ini, data Transjakarta ya, kalau yang pernah ke ibu kota atau yang di sini ada yang rumahnya di ibu kota di Jakarta, itu kan ada Transjakarta ya di sana ya. Dulu itu apa kan transaksinya menggunakan menggunakan smart card, kemudian eh, kalau dulu itu sehari itu sekitar 300 ribu transaksi itu sehari. 300, itu belum banyak sebenarnya, itu masih berapa koridor, belum 12 koridor, masih sedikit. Nah, kemudian oh, pertama sih nggak masalah ya, dan database-nya itu menggunakan relasional, menggunakan MySQL ya, relasional. Nah, kan data itu nanti banyak sekali yang mengakses ya, ada dari pihak
apa, dari pihak bank ya, karena nanti ada kaitannya dengan bank, kemudian ada pihak dari Transjakarta itu sendiri gitu. Nah, apa, karena harus dilimpahkan ke bank dan segala macamnya. Kemudian kami juga ada aplikasi yang melakukan itu. Ya gitu ya, karena modelnya belum bagus strukturnya, apa, desainnya belum bagus, banyak data yang tidak terdelivery dengan bagus ya. Ada data yang belum dikirimkan karena aplikasi yang untuk ngolek datanya ini belum selesai, kemudian sudah datang jadwal selanjutnya itu ya. Karena rule-nya adalah data-data yang hari ini itu harus dikirimkan ke bank gitu ya, harus dikirimkan ke bank untuk divalidasi bahwa data ini itu transaksinya benar atau enggak. Nah, setelah transaksinya benar nanti dilimpahkan dananya ke DKI kayak gitu. Nah, itu banyak masalah dan banknya itu tidak hanya satu ya dulu, kalau dulu itu ada 6 bank ya, bank nasional dan ada dua bank swasta. Nah, itu banyak masalah kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ya karena kami berpikir ya tetap menggunakan MySQL tapi di enhance ya, di improve. Misalkan database-nya itu dibuat bulanan agar lebih lebih ringan. Kemudian struktur tabelnya itu dibuat yang lebih simple ya. Nah, itu kenapa? Ya karena ya join banyak tabel, kemudian dia datanya sudah volumenya sudah membengkak sehingga permasalahannya jadi kompleks. Tetapi ya tadi walaupun berjalan tetapi ya tetap ya nanti tidak akan optimal ya, tidak akan optimal ya walaupun jalan kayak gitu tadi dibuat database per bulan kayak gitu-gitu itu eh, tetap bisa jalan lebih baik dari yang sebelum, tapi ya nanti mungkin akan timbul lagi permasalahan gimana kalau misalkan pas create database-nya gagal dan segala macamnya yang belum terdefinisikan permasalahan sebelumnya itu akan timbul masalah seperti itu ketika relasional ini update ya, update itu berarti akan memperbarui apa ya, contohnya ketika ngupdate di suatu tabel, nanti dia akan harus diupdate ke beberapa tabel yang lain gitu ya. Ya walaupun ini terutama untuk sistem yang sudah ini ya sudah banyak sistem terintegrasi ya. Tidak hanya tabel ya. Kalau tabel kan ada namanya ini ya, ada namanya reference yang on update on delete kayak gitu. Itu kan nanti sebenarnya otomatis dia akan ketika ngupdate di sini nanti akan update di tabel yang lain. Itu sudah fiturnya dari ini ya, dari database-nya. Tetapi masalahnya jika sudah terdistribusi di beberapa sistem yang lain. Nah, ini kan masalah, nanti itu akan repot juga. Delete juga ya. Kalau di delete di sini dia harus akan di delete semua. Nah, ini akan timbul beberapa permasalahan-permasalahan yang tentunya ini masalah yang serius gitu ya, apalagi kaitannya dengan data. Apalagi nanti datanya ini data-data sensitif ya, data keuangan atau data-data pribadi ya, data pribadi ya seperti sekarang juga misalkan apa, misalkan saya yang sebelumnya misalkan statusnya di kakak, saya masih ngikut orang tua. Ketika saya sudah punya kakak sendiri gitu-gitu, kadang ketika misalkan sekarang kan kakak itu sudah ini ya, data digunakan di mana-mana. Ketika kita mau beli SIM card atau nomor nomor baru harus pendaftaran itu. Nah, ternyata kadang ketika pendaftaran gagal itu ya, ternyata akibatnya apa, karena kakaknya itu masih mengikut yang lama, kakak yang baru tidak ditemukan. Misalkan contohnya seperti itu karena masalah data. Nah, ini apa, tidak dapat digabung ya, dicampur dengan yang unstruktur data tadi. Karena jelas ya, relasional, struktural itu harus didefinisikan di awal. Nah, ini masalah yang tadi ya, masalah yang datanya besar, data yang besar eh, ketika mau di scale ya, baik itu scale up atau modelnya ke atas atau ke samping, itu akan susah untuk dilakukan.
Nah, ini dia bilang bahwa NoSQL ini adalah solusi yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas yang telah kita definisikan. Ya, jelas ya bahwa sangat beda konsep antara SQL dan NoSQL. Nah, ini ada beberapa model eh, sebuah aplikasi-aplikasi yang tradisional dan aplikasi yang baru ya menggunakan teknologi terkini tentunya. Eh, kita sandingkan antara yang tradisional dan yang kekinian atau lagi hype ya, lagi hype. Ada bank, ada yang perhiasan, kredit card, transaction dan lain-lain. Nah, kemudian ya yang terkini jelas ya ada Facebook, Gmail, Yahoo Mail, Flickr dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwa yang tradisional ya, yang bank gitu ya, yang mungkin yang saya sering pernah tanyakan adalah di bank ya, ketika kita mau mau mendaftarkan, membuat rekening, waduh itu form yang bayangkan ya, form yang diisikan banyak sekali gitu ya. Form yang diisikan banyak sekali, kemudian apa nanti dan syaratnya kan biasanya kan ada KTP wajib ya, pasti kakak ada KTP, kemudian ada NPWP yang sudah yang berpenghasilan ya, NPWP, kemudian ada juga ID card ya kaitannya dengan pekerjaan. Nah, sudah punya itu tetap ya masih ngisi secara manual dan segala macamnya blok 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 sampai ada beberapa banyak form ya, surat pernyataan form. Nah, contohnya saja terkait dengan KTP. Nah, sebenarnya ya dengan KTP ini kan dia datanya sudah bisa kemana-mana ya, sudah ada di kalau dia di Dirjen Pajak ya, di NPWP harusnya sih sudah ngeling ke sana ya, karena namanya juga KTP, kartu tanda penduduk ya, yang mana yaitu adalah sebuah identitas primary yang tentunya nanti akan dibutuhkan untuk keperluan apa saja. Nah, tapi ya tadi kok masih kita ngisi form dan segala macamnya. Ya memang sekarang beberapa bank itu sudah melakukan terobosan-terobosan ya. Ketika misalkan mau buka rekening, kita nggak perlu lagi ke bank gitu ya. Bisa dengan video conference atau semisalnya seperti itu yang memang itu ini eh, apa lebih bagus lah ya, ada improvement, tetapi ya tetap ya nanti formnya banyak banyak yang diisikan seperti itu. Nah, tetap bayangkan ketika kita mendaftar Facebook, Gmail ya, Yahoo Mail, itu mudah sekali. Ya mungkin hanya ngisi ya 3 sampai 4 field isian, nanti dia sudah bisa eh, mendapatkan atau mempunyai sebuah akun di website tersebut. Itu contohnya seperti itu. Nah, eh, itu salah satu fiturnya. Nah, apa kemudian terkaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan eh, data definition language ya tadi ya, ada read, ada write, ada append. Nah, kalau di sini karena tadi banyak sekali form yang diisikan, kemudian harus di entry ya oleh teller. Nah, ini kan tentunya nanti akan banyak data yang diisikan, yang disimpan ke dalam penyimpanan mereka. Nah, beda halnya dengan yang kekinian ya. Kalau yang kekinian ya memang sangat sederhana ininya untuk form isiannya, tetapi nanti memang masih bisa dilakukan update dan itu sebenarnya opsional ya, ketika ada kalau misalkan dia sangat penting sekali ya harus diisi gitu ya. Tapi kalau yang opsional ya nanti bisa di bypass gitu. Nah, kalau namanya juga tradisional tradisional ya, di mana untuk formnya itu sudah fix ya.
fix di sini ya sudah disediakan kotak-kotaknya kayak gitu. Kalau misalkan ini lebih dari atau dan segala macamnya itu ya tidak bisa dilakukan, harus pas dengan yang mereka definisikan. Ini sangat kental sekali dengan namanya eh, SQL ya, di pendefinisiannya itu di awal. Kalau untuk yang kekinian itu ya fleksibel kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang jelas konsisten ya, ya karena sudah didefinisikan dan segala macam itu yang dikedepankan adalah konsisten. Tapi kalau untuk yang kekini yang penting ada ya. Yang penting ada ketersediaan, kemudian ada ya lebih lebih terhubung manusiawi dan interaktif. Nah, itu yang aplikasi kekinian, tidak kaku ya. Contohnya gini deh. Coba apa masih banyak sekali website-website perbankan yang dia tampilannya kaku ya. Tampilannya kaku, UX-nya juga ya pas-pasan gitu ya. Seperti hanya HTML terus ada ininya sedikit gitu. Nah, itu ini ya, itu contohnya sebenarnya. Artinya tidak interaktif atau kaku tadi. Ya mereka sih memang saya yakin mereka itu eh, beranggapan atau asumsi mereka alasannya adalah masalah security, aman gitu ya. Itu pasti kayak gitu ya. Ya tetapi kalau kalau bisa aman dan user friendly kenapa tidak gitu misalkan. Nah, sistem database tradisional ini ya memang ini ya memang memiliki banyak kelebihan juga ya. Yang jelas karena awal-awalnya ini dikenalkan, muncul yang kita kenal awalnya itu ya jelas first impressionnya jelas yang tradisional itu yang banyak sekali yang menggunakan itu. eh nah, kenapa harus NoSQL? Jawabannya kita lihat. Nah, ini dari perbandingan antara stabilitas dan apa performance, apa kehandalan dengan apa semakin semakin dalam ininya ya dari fungsionalitasnya. Nah, eh, jika kita lihat grafik ini ya, grafik ini dia akan semakin naik performance-nya ketika kita menggunakan MongoDB sampai dengan nanti tercapai key value-nya ya. Key value-nya atau goal-nya atau tujuannya ketika menggunakan MongoDB. Ya, kita tahu ya tadi ya bahwa eh, kita sudah tahu perbandingannya, kemudian komparasinya seperti apa antara NoSQL dan SQL tersebut. Nah, sebenarnya apa sih NoSQL itu? Ada yang menyebutnya adalah non-SQL atau tidak hanya not only SQL. Nah, berarti di sana karena bukan NoSQL berarti dia nanti berrelasi, tidak berrelasional, kemudian tidak modelnya basisnya tabular ya. Kalau tabular kan bentuknya tabel-tabel seperti itu, seperti relational database. Nah, Wikimedia kan mengatakan bahwa SQL itu sebuah database yang menyediakan mekanisme untuk penyimpanan dan retrieve data yang dia itu lebih dari fungsinya tabular, relasional digunakan untuk yang digunakan pada relational database. Jadi tidak hanya tabular relasional. Ya memang kalau disajikan secara tabular relasional itu bisa, tapi bisa lebih dari itu konsepnya. Kemudian nah ini contohnya keluarga atau eh, model-model NoSQL ya. Di sini ini NoSQL semua, tetapi eh, beda-beda konsep ya, beda konsep. Nah, ini ada beberapa jenis, ada yang modelnya kategorinya dokumen, kemudian ada graph, ada key value, dan yang kolomnya itu cenderung lebar atau luas. Yang ya jelas ya kalau MongoDB itu dia dokumen base ya, dokumen base
dia CouchDB saya belum pernah nyoba, MarkLogic juga ini nggak tahu nih. Ada yang tahu nggak ini icon apa ini? Database apa ini? Ya intinya ini adalah keluarga dari MongoDB yang basisnya dokumen. Kemudian ada Graph, nah ada Neo4j, ada Infinite Graph, apa model-model database Graph ini eh, apa digunakan untuk ya data-data. Saya pernah nyinggung ya, misalkan untuk yang data modelnya hierarki kayak gitu itu cocok ketika menggunakan Neo4j atau bisa menggunakan apa namanya hierarki kayak struktur organisasi atau leveling ya atau struktur leveling dan segala macam yang modelnya hierarki yang ada rootnya, ada branch-branchnya itu cocok menggunakan Graph database ini. Kemudian ada wide column store ya yang dia lebar kolomnya ada Redis, Amazon DynamoDB, ada React, Aerospike ya. Kemudian ada yang key value. Key value berarti nanti akan ada apa pasang-pasangan ya. Ada key, ada value-nya. Pasangnya gimana maksudnya? Ya kalau pernah denger data hashmap, map kan modelnya kayak gitu ya, sama value-nya. Seperti itu modelnya. Terus penerapannya buat apa? Ya ketika kita misalkan mau membuat sebuah sistem, eh, sistem kayak seperti kamus mungkin itu bisa. Misalnya kamus berarti nanti key-nya misalkan key-nya itu adalah bahasa apanya, misalnya bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya, kemudian artinya itu value-nya gitu. Itu boleh. Itu contohnya seperti berarti ada pasangan key sama value yang di mana key ya tentunya namanya juga key kunci itu tidak boleh sama. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Belum ya? Oke. Nah, kita tahu bahwa MongoDB itu selain dia memiliki performance yang bagus, dia juga open source ya. Artinya sebenarnya ada versi community, kemudian ada versi enterprise juga ya nanti kalau dilihat di websitenya ya kalau community ini bisa digunakan ya tentunya dengan beberapa keterbatasan ya seperti kalau nggak salah itu maksimal 1 giga untuk storage-nya kemudian kalau yang enterprise tentu ada dukungan-dukungan yang lebih ini lagi yang lebih banyak lagi fiturnya dia dokumen oriented database dia basisnya dokumen ya kemudian eh, untuk model penyimpanan dia formatnya menggunakan JSON ya menggunakan JSON uh, JSON format ya dimana ya tentunya dia memiliki identifier atau pengenal yang unik atau key-nya jelas di sini didesain untuk skalabilitas dan developer agility. Nah, dia apa? Selain itu juga memiliki keunggulan terkait speednya ya. Tadi karena dia tidak relasional, tidak terhubung ke tabel-tabel yang lain. Ya walaupun sebenarnya dikatakan relasional sih enggak. Sebenarnya bisa menghubungkan antara antara dua collection ya. Kalau di kalau di MongoDB itu tabel namanya collection. Nah, itu bisa direlasikan. Tapi dia tetap hanya ada satu dan nanti dia yang tabel satunya dia akan masuk ke dalam misalkan ada tabel utama. Sorry, jangan tabel. Collection utama, kemudian collection collection A, ini ada collection B. Ini A, ini B. Kalau dia istilahnya berelasi kalau kita yang SQL. Nah, ini tabel ini fieldnya nanti akan masuk ke sini, langsung dia di sini. Ini relasinya seperti itu. Skemanya dinamis karena kita tidak mendefinisikan di awal, ya sudah nanti
terserah kita ya ininya. Artinya kita tidak define panjangnya sekian sekian sekian, itu enggak. Nah, ini masih sama ya, tapi terkait dengan istilah-istilah. Kalau RDBMS atau SQL, dia modelnya relational database, kalau ini non relational. Ya relationalnya seperti tadi ya, dia embed ke dalam collectionnya langsung masuk. Kemudian ada skema base database, kita buat skemanya plek 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 plek. Kemudian kalau yang MongoDB itu enggak, dia menghindari itu. Ada model reference ya, reference atau lookup, reference atau lookup ini. Terus kalau DBMS dia modelnya tabel ya, baris dan kolom untuk model penyimpanannya. Sedangkan kalau yang MongoDB itu collection. Jadi kalau istilahnya kalau di ADMS itu tabel, kalau di MongoDB collection. Dia tidak bisa dilakukan horizontal scaling ya, atau dilakukan horizontal menyamping jika misal untuk satu tabel ya, satu tabel kolomnya satu kolom pertama memiliki satu baris pertama bila kolom, maka ya baris kedua ya harus memiliki 5 kolom, nggak bisa ya, nggak bisa kolomnya kok beda, itu nggak bisa. Tetapi kalau yang MongoDB itu nggak masalah seperti itu dilakukan. Oke, kemudian untuk terkait dengan eh, terkait dengan DBMS itu nanti menggunakan query base ya, menggunakan query base, sedangkan yang ini menggunakan JSON ya, menggunakan JSON untuk mengambil datanya. Penyajian datanya juga menggunakan JSON juga. Kemudian nah ini ada beberapa apa istilah ya, istilah yang sebenarnya hampir mirip sih, sama dengan ini juga menggunakan SQL juga. Nah ini ada beberapa 3 database ya, ada 3 database model. Nah dalam satu database ya, kita ada 3 server ABC. Terus setiap database ya jelas ya, setiap database itu bisa memiliki beberapa collection, ada memiliki collection, dan setiap collection itu dia memiliki beberapa dokumen. Oke, atau item atau record ya, kalau dokumen itu recordnya. Itu untuk yang penting jangan lupa ya istilahnya ya. Berarti kalau tabel itu collection, kalau dokumen itu record. Itulah yang mungkin paradigmanya yang perlu diubah sedikit ya, biar bisa membedakan antara SQL dan non SQL ya. Nah ini istilah-istilahnya tadi, istilah-istilahnya. Kalau di MongoDB sama, ini sama, database ya database. Nah ini yang mulai beda nih. Tabel itu collection, record itu dokumen, sedangkan ya sama sih ini. Kalau column field itu sama, column field, index, kemudian kalau untuk di SQL kita harus join ya, harus join. Sementara ini dia bisa di linking atau di embed dokumen, maksudnya langsung dimasukkan ke collectionnya. Kemudian terus kalau kalau di SQL itu ada namanya primary key ya, ada primary key. Ada primary key yang dia identifier yang unik di
setiap record nanti ya, nggak boleh sama berarti. Nah, kalau di MongoDB itu secara otomatis ya, secara otomatis ketika kita tidak mendefinisikan apa ID atau primary key, nanti dia akan dibuatkan dengan nama kolomnya underscore ID. Itu otomatis. Tetapi kita juga bisa mendefine sendiri untuk ID-nya itu ya. Nggak harus underscore ID. Itu. Dia modelnya untuk ini aggregation ya. Dia bisa di group by berdasarkan apa, dicari ya min, max kayak gitu. Kalau ini modelnya aggregation pipeline. Terus, nah ini alasannya apa, latar belakangnya tadi ya, SQL ini sudah ya cukup tua ya, di sekitar tahun 70-an untuk melakukan penyimpanan data ya, tentunya ini sudah menjadi ini ya, mungkin perlu refresh ya teknologi biar konsep SQL, karena ya tentunya karena roda terus berputar gitu ya, kalau kalau kalimat kalimat puitisnya, yang mana ada kebutuhan-kebutuhan yang SQL itu sudah tidak bisa mengcover, sehingga ada muncul MongoDB. MongoDB itu menyimpan dokumen dia atau objek ya. Nah, kita tahu ya, sekarang itu programming khususnya itu sudah konsepnya menggunakan objek ya, menggunakan objek. Artinya kita melihat sesuatu atau mendefinisikan sesuatu ya sudah kental kehidupan, dengan kehidupan sehari-hari ya, kita memikirkannya dalam sebuah objek, dan ini diadopsi oleh bahasa-bahasa pemrograman Python, Ruby, Java, dan apa ya, hampir semua ya programming menggunakan konsep itu ya, walaupun konsep yang primitif tidak berbasis objek juga masih bisa dilakukan, apalagi Java ya. Kita mau running running say hello aja sudah harus membuat kelas objek kayak gitu-gitu. Nah, di sini ya jelas ya, ingin tidak hanya direpresentasikan ke dalam bahasa programan, tetapi ya harus direpresentasikan di storage-nya, diterapkan di penyimpanannya, dalam hal ini adalah MongoDB. Nah, embed dokumen di sini fungsinya yaitu untuk mengurangi tadi ya, untuk mengurangi untuk menghilangkan join tadi, untuk menghilangkan join, sehingga ini langsung digabungkan di dalam di dalam sebuah collection tersebut gitu. Oke, nah ini dia cenderung lebih baik ya, karena semi struktur artinya ya hampir sebenarnya bukan plug unstruktur ya, tapi masih ada berbau-bau ininya juga, berbau-bau strukturnya. Tapi yang paling kelihatan adalah kita itu tidak mendefinisikan di awal, tidak didefinisikan kolomnya, ininya, panjangnya, segala macam itu enggak. Dia bisa digunakan untuk melakukan real time analytic ya, karena namanya juga real time, berarti kan harus butuh sebuah penyimpanan yang ini ya, yang cepat ya, yang cepat ya. Kalau ini siletnya berarti harus cepat, penyajiannya harus cepat, retrieve datanya harus cepat, dan high speed logging. Nah, sebenarnya aplikasi yang bagus itu dia itu harus ada pencatatan. Apa? Pencatatan dari aplikasinya itu sendiri. Misalkan ya kalau di aplikasi-aplikasi yang sudah handal-handal ya, marketplace, mereka pasti punya loggingnya ya.
Misalkan URL mana yang sering di-hit ya, sering dipanggil, sering di-submit, kayak gitu-gitu. Kemudian seberapa lama, dari IP berapa, kemudian startupnya gimana, berapa lama. Nah itu kan harus di logging. Dari tersebut nanti kita dapat informasinya. Oh, ini ternyata performanya sudah berkurang nih kayak gitu. Nah, nanti kita bisa menginventarisir penyebabnya apa itu. Kemudian dan tahu mana yang harus di improve gitu. Kalau nggak ada logging seperti itu dan penyimpanannya juga tidak cepat dan segala macamnya, tentu nanti akan ngefek ya untuk pengambilan kesimpulan, pengambilan keputusan gitu. Kemudian ada high skalabilitas yang tinggi. Nah, ini tadi bahwa untuk yang ini MongoDB itu bisa dilakukan scale ya, baik itu ke samping. Tidak seperti yang NoSQL tidak bisa dilakukan terkait dengan scalability ini. Kemudian big data ya, tahu bahwa big data ini dia harus, salah satunya adalah terkait dengan volume gitu ya. Kaitannya volume dan variety ya, yang dia harus bisa disuplai dari beberapa jenis data. Ada sosial media. Nah, ini apa ya, ini sudah menjadi kebutuhan kita, menjadi kebutuhan para netizen ya, bersosial media ya. Ya tentunya secara online ya, secara online mereka berinteraksi dengan yang lain di kanal media tersebut. Ya tentunya ketika berinteraksi, bersosialisasi, bermain di sosial media, banyak sekali data yang dihasilkan. Ada geographic data, ada tag mining ya, penambangan teks ya. Nah, ini lumayan ngetrend juga. Kita jadi tahu nanti bisa menganalisis dari sumber data yang dengan teks ya, maksudnya ini apa, dan kita bisa menganalisis untuk menangkal ini ya, apa namanya, untuk menangkal ya banyak hal ya, tentunya perilaku yang negatif. Oke. Nah, ini kaitannya dengan big data tadi, bahwa kita eh, nah ini adalah sumber-sumber data yang masuk ya, sumber-sumber data yang masuk. Nanti dia akan dilakukan publish, subscribe, atau diekspor, di load, atau ditransform. ETL itu export, transform, di load. Kemudian ada file import, ini segala macam di sini nanti dia akan dikonsum ya, akan bisa dihandle ya. Kalau stream, dia nanti akan dilakukan stream processing. Kemudian kalau misalkan ada yang ETL, dia nanti akan proses ya, sesuai dengan ininya, jenis datanya. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan pengolahan, dan ini nanti bisa disimpan ke dalam MongoDB ya, bisa disimpan ke dalam MongoDB. Kemudian dari MongoDB nanti akan diolah, akan diambil, akan di retrieve oleh beberapa aplikasi, baik itu untuk yang operasional reporting, kemudian ada untuk melakukan analitik, atau untuk yang kebutuhannya CSR. Nah, ini aplikasi-aplikasi operasional reporting ini dia semua diambil dari data lake ya. Data lake ini ya ininya sumber datanya atau kubangan datanya ya. Ini ranah yang ada di dalam big data, atau peran dari MongoDB yang ada di big data. Nah, ini ada beberapa ya cenderung lebih baik. Kenapa ya? Tadi ya, bahwa dia punya sebuah aplikasi yang transaksi yang tinggi ya, dia bisa
cover, dia sih bisa dihandle oleh MongoDB itu sendiri gitu. Karena butuh cepat ya. Tadi ada namanya kalau di big data itu velocity ya, datanya itu perjalanan datanya cepat, sehingga butuh teknologi yang untuk penyimpanan juga cepat juga ada. Nah, kemudian ada masalah ini ya, SQL tadi ya, dia harus join kemana-mana, kemudian ketika ada proses delete ya dia harus delete kemana-mana juga. Nah, ini yang hal seperti itu yang karena tidak relasional akan mudah dilakukan menggunakan MongoDB. Nah, ini untuk model collection-nya standar ya. Kalau rekan-rekan, saya yakin rekan-rekan sudah terbiasa menggunakan JSON itu ya. Ini sebuah penyajian data yang standar untuk melakukan interoperabilitas data. Jadi untuk komunikasi antar aplikasi ini sudah banyak yang menggunakan JSON seperti ini ya, walaupun masih ada mungkin yang menggunakan XML gitu ya, tapi sih sekarang banyak yang menggunakan JSON. Nah, maksudnya gini ya, ini yang di embed kayak gini, misalkan ini ada grup itu nanti bisa diisi banyak data. Kalau di relasional ya ini ada tabel tersendiri, ada tabel sendiri namanya groups, ininya apa gitu. Oke. Nah, terus untuk strukturnya ini kalau di NoSQL itu namanya, masih ingat apa? Kolom ya. Kalau di ini namanya kolom, kalau di sini field. Dia berpasangan dengan value-nya. Nah, sedangkan ini adalah datanya. Datanya. Dokumen. Ini dokumen. Ini adalah dokumennya. Kalau di SQL itu namanya record atau baris. Nah, value-nya ini bisa berupa native data type, kemudian array native data type ya, byte, short, integer, long kayak gitu ya. Native data. Kemudian ada array, ada bentuk yang lain juga bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan embed dokumen, bahwa dalam satu dokumen bisa berisi dokumen yang lain. Ini ada kontak, ada akses ya. Kalau misalkan berarti kan ini kalau untuk di SQL kira-kira berapa tabel itu? Kalau SQL kira-kira berapa tabel ini? Iya, 3 ya. Apa aja gitu? Bener ya, berarti ya itu ya ada 3 tabel di sana. Di tabel ya berarti kita harus join. Harus join ke 3 tabel tersebut. Ya walaupun sekarang sebenarnya sudah banyak ya framework URM yang kita tidak perlu join ya, select di menggunakan JPKL ya kalau di Java, kalau di JPA itu, kemudian nanti dia sudah muncul karena sudah disediakan, karena kan basisnya objek. Tapi tetap di belakang yang dilakukan framework ya tetap join gitu. Kalau ini menggunakan dokumennya MongoDB, dia cukup 1. Oke, ini primary. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita tidak mendefinisikan ID-nya ya, underscore ID itu, nanti dia akan dibuatkan oleh MongoDB. Tetapi ya kita bisa, misalkan kalau ada tabel ada namanya collection mahasiswa, kemudian yang jadi ID itu NIM-nya, NIM gitu ya. Karena itu unik, ya boleh saja gitu. Oke. Itu konsep yang tadi yang modelnya embed. Kalau sekarang ini yang linking. Dan ini yang linking, di mana untuk
dokumen yang satunya itu ya mirip sih, mirip dengan apa? Mirip dengan eh, SQL ya, mirip dengan SQL. Ini ada foreign key-nya, gitu. Oke. Nah, ini ada istilah-istilahnya ketika kita menggunakan MongoDB ya, terutama karena di sana itu untuk DDL-nya itu sangat minimal ya, sangat minimal. Ya paling yang penting tahu nama nama database-nya ya, itu udah pasti nama database-nya. Tapi kalau untuk apa itu beda dengan dibandingkan dengan yang SQL. Nah, ini ada beberapa operasi-operasi untuk menginsert, untuk menambahkan data, untuk memperbarui data atau menghapus sebuah data. Nah, ini langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini ya. Sama sih, use database, kemudian ada buat collection-nya atau membuat tabelnya, kemudian setelah itu nanti insert ya, insert. Nah, insertnya berarti karena dia bentuknya JSON, ya harus formatnya JSON itu ya, formatnya JSON. Kemudian JSON, kemudian untuk insert seperti ini diikuti dengan nama collection atau nama tabelnya. Terus untuk mencari juga ya, karena dia modelnya objek ya, modelnya objek ya berarti apa untuk query-nya berarti dia mirip ketika kita ini ya, ketika kita perilaku kita lah gitu lah, itu paradigmanya kan objek. Misalkan kita ini mencari sesuatu berarti find ya, tidak select. Jadi mirip dengan perilaku ya objek yang sesungguhnya ya. Find yang seperti apa, yang pretty ya, pretty itu formatnya yang bagus. Kemudian untuk mencari satu itu ya, satu record ada find one gitu ya misalkan. Itu artinya istilahnya itu ya lebih ke natural ya, lebih ke natural. Contohnya ngupdate, kalau ngupdate sih standar ya, ngupdate standar. Kalau untuk menyimpan save juga. Ini untuk mengganti yang baru. Oke. Delete ya, kalau delete standar ya. Delete ya delete, atau kalau dokumen ya remove dia. Oke, nah ini untuk proses instalasinya ya. Untuk proses instalasinya kurang lebih seperti ini. Eh, apa? Kalau di Windows saya sih belum pernah nyoba ya. Tapi ini ya paling kalau di Windows berarti ya .exe ya, .exe. Kemudian nanti dilakukan instalasi, terus harus di biar nanti dikenali di apa PowerShell ya kalau Windows atau di command prompt ya harus di pad dulu ya, harus diarahkan ke folder instalasinya. Kemudian nanti jalankan Mongo gitu. Harusnya sih nanti servernya sudah berjalan. Itu untuk yang MongoDB. Nah, untuk sebenarnya mungkin ada yang timbul pertanyaan, Pak, kalau misalkan kira-kira kasus seperti apa yang memang harus menerapkan MongoDB gitu ya. Kenapa MongoDB-nya kapan, MySQL-nya kapan gitu ya. Nah, ya walaupun MongoDB ini kalau dari performance kayak gitu itu bagus, ya tetap kita tidak secara serta merta itu meninggalkan yang SQL ya. SQL tetap digunakan. Artinya kita bisa mengkombinasikan kedua database tersebut. Jadi satu aplikasi ya harusnya tidak hanya isinya MySQL aja atau MongoDB saja kayak gitu-gitu. Kalau saya MongoDB itu
digunakan untuk ya tadi ya menyimpan data yang dia volumenya nanti akan sangat besar sekali di situ. Untuk logger misalkan, itu bisa menggunakan yang MongoDB. Untuk log-log aplikasi juga untuk menggunakan MongoDB. Tapi kalau untuk yang sudah pasti field-fieldnya, kolom-kolomnya ya bisa menggunakan yang tadi ya, menggunakan eh, relasional atau SQL tadi. Itu nah sebenarnya ini hanya saran dan trik saja ya. Kalau saya sih karena ini kalau kita namanya di TI tentunya nanti akan kita sering mencoba-coba melakukan instalasi dan segala macamnya. Kalau sekarang kan ada namanya teknologi kontainer ya, rekan-rekan juga sudah belajar di komputasi awan. Itu sangat memudahkan sekali ketika kita menggunakan itu, menggunakan Docker. Ya hanya saja sih memang butuh RAM yang lebih tinggi ya. Daripada kita harus setiap kali kita melakukan instalasi kayak gitu-gitu. Nah, kayak MongoDB ini pasti ada Dockernya. Dockernya ya nanti kita tinggal Docker pull gitu, nama image-nya apa, terus kita jalankan menggunakan Dockeran, sudah jalan. Terus ngaksesnya gimana? Saya nggak terbiasa menggunakan command prompt. Banyak eh, apa database client yang bisa MongoDB ya. Kalau misalkan tidak terbiasa menggunakan command prompt, bisa kalau yang free itu bisa eh, apa Beaver, kok lupa saya namanya, Dbeaver. Dbeaver itu bisa. Terus banyak lah yang ini silakan dicari nanti di. Jadi saran saya sih gitu ya, diinstal di Docker, kemudian nanti dijalankan di langsung diakses menggunakan database client. Oke rekan-rekan mungkin ada pertanyaan ini sudah 1 jam lebih ya untuk teori singkatnya. Ada pertanyaan mungkin? Mm-mm. Tak upload mas nanti mas.